Di sini saya tidak akan pernah diam dan saya tidak akan pernah meminta maaf dengan kamu kalau kamu belum pernah meminta maaf dengan guru praktisi pembasmi dukun santet. Camkan itu. Ketika kamu punya keilmuan, ketika kamu punya mata batin, di sini saya jelaskan dengan kamu, saya punya mata-mata. Siapa mata-mata saya TJ? Allah Subhanahu wa taala. Siapa mata-mata saya TJ? Allah Subhanahu wa taala. Siapa mata-mata saya TJ? Allah Subhanahu wa taala. Siapa mata-mata saya DJ? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di seluruh dunia, dimanapun tempat kamu bersembunyi, maka keburukan kamu akan saya lihat sedetail-detailnya. Camkan itu. Jadi saya jangan kamu ancam-ancam. Kalau saya kamu ancam-ancam, semakin jadi saya. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Padi TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, mari kita tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham dan kita tidak gagal berkomentar. Bahwasanya terkait dengan video Ading Iwan PSSI yang berisi sebuah pernyataan yang diduga adalah penistaan dan penodaan agama, di mana dia mengatakan bahwa memiliki mata-mata yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu, pasal penistaan agama ini di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ini telah banyak sekali orang yang terjerat, ya. Banyak sekali orang yang sudah terjerat dengan pasal penistaan agama ini. Nah, bahkan zaman dulu, sebelum zaman kemerdekaan pun, seorang tokoh syarikat Islam yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, sekaligus beliaunya adalah guru dari Insinyur Soekarno, ya. Pada tanggal 24 Februari 1918, Haji Umar Said Cokro Aminoto ini menggalang solidaritas umat muslim yang ada di Hindia Belanda waktu itu untuk turun ke jalan. Tadi paling sedikit ada 42 di tempat yang berbeda di Jawa dan sebagian Sumatera, dengan massa hampir 150.000 orang menuntut pemerintah Belanda menghukum Marto Darsono dan Jojo Dikoro. Alasannya kenapa? Karena Marto Darsono ini membuat sebuah tulisan karya dari Joyo Dikoro yang berjudul Percakapan Antara Marto dan Joyo, di mana di dalam tulisan tersebut ada kata-kata Gusti Kanjeng Nabi Rasul minum afihajin, minum opium dan kadang suka mengisap opium. Nah, akibat perkataan itulah pada tahun 1918, tepatnya tanggal 24 Februari, Haji Umar Said Cokro Aminoto ini menuntut agar pemerintah Hindia Belanda menghukum
keduanya yaitu Martodarsono dan Joyo Dikoro. Jadi kalau kita mau menyimak kembali sejarah, di situ ada bagaimana pada saat itu solidaritas umat Islam di bawah komando Haji Umar Said Cokro Aminoto ya, menuntut pemerintah Belanda untuk menghukum dua orang yaitu Martodarsono dan Joyo Dikoro dikarenakan menghina Rasulullah, di mana di situ ditulis Nabi Rasul minum Afi Hajin ya, itu adalah salah satu minuman keras, minum opium dan kadang suka mengisep opium. Itu tulisan yang ada atau yang ditulis oleh Joyo Dikoro dan dimuat oleh Martodarsono pada saat itu ya. Di mana menulisnya yaitu di Jawi Wiswara. Jadi si Martodarsono ini sebagai redaktor dari harian yang berjudul Jawi Wiswara, sementara Joyo Dikoro itu adalah penulisnya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Adin Iwan PSSI itu bukan hanya menghina Rasulullah, tapi menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina kita semua sebagai umat Islam ya, bagaimana agama Islam dianggap seperti itu oleh seorang Adin yang katanya pembela ulama. Kalau pembela ulama tentu saja tidak akan pernah mengatakan seperti itu, karena pembela ulama tentu paham betul bagaimana sifat-sifat Allah dan bagaimana sifat-sifat mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita lihat videonya Adin tersebut, bahkan bukan hanya satu orang nanti yang akan berurusan dengan hukum, tapi ada 3 orang, yaitu ada 2 orang yang mendampingi Adin di dalam video tersebut dan mereka mengiyakan apapun yang disampaikan oleh Adin ya. Ini juga memenuhi syarat ya, bahwasanya hal ini ikut serta di dalam membuat sebuah video tersebut. Nah, maka untuk yang 2 orang tersebut segera klarifikasi bahwa Anda tidak terkait dan Anda tidak ada sangkut pautnya dengan video yang dibuat oleh Adin Iwan PSSI tersebut. Namun kalau Anda masih bersikukuh tetap ya untuk mempertahankan video tersebut dan tidak mau mengklarifikasi untuk yang 2 orang ya, untuk yang 2 orang ya, maka hal ini akan menjadikan Anda juga sebagai orang yang ikut terlapor atau ikut dilaporkan ya. Karena di Malang sendiri sudah siap beberapa ormas untuk melaporkan Adin Iwan PSSI ya, di samping yang melaporkan pasal pengancaman. Nah, jadi ini beda lagi. Nah, nanti Adin ini insya Allah akan banyak sekali berurusan kalau dia masih kekeh tidak mau minta maaf dan beliau merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling ganteng ya, maka ini akan berurusan dengan itu. Sementara menurut kita semua bahwa Adin ini ya telah melakukan atau mengatakan bahwa orang ini memiliki mata-mata, memiliki dalam arti kata menguasai. Jadi apa bisa seorang makhluk itu menguasai penciptanya? Apa bisa seorang makhluk itu menguasai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa. Dan di situ menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan mata-mata. Mata-mata itu jelas manusia, yaitu orang yang memiliki tugas untuk mengamati, mengumpulkan informasi-informasi. Nah, berarti kan dia memiliki mata-mata di situ
dia merasa memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai dalam arti kata seperti itu, yang bisa disuruh. Ini sudah sangat jauh melenceng dan benar. Di negara kita, ya, orang-orang yang menistakan agama ini ada larangannya, yaitu pasal 156 huruf A KUHP, di mana insya Allah seperti ini ya, isinya itu melarang setiap orang dengan sengaja di muka umum untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Dan ini melanggar pasal 156A ini bisa dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Ini harus jadi pertimbangan untuk admin Iwan PSSI ya. Karena kalau mau lari kemanapun ya di seluruh dunia ini, semua memiliki hukum, memiliki kitab undang-undang hukum yang melarang yang namanya penistaan agama. Jadi tidak peduli di negara manapun. Silakan Anda mau lari ke mana, ke Israel, ke Italia, ke Jerman, ke Kanada, kemanapun Anda lari, di sana semua ada undang-undang penistaan agama. Ya, bahkan di Rusia pun ada, ya, karena ada penistaan agama juga diatur di dalam KUHP-nya Rusia, yaitu ini insya Allah disahkan tahun 2013 insya Allah ya. Di salah satu KUHP Rusia itu ada pasal 148 KUHP Rusia ya. Isinya kalau ini mungkin kalau Bang PJ bisa menerjemahkan ya, ada isinya tentang tindakan terbuka yang bertentangan dengan masyarakat dan dilakukan dengan tujuan menghina kepercayaan agama adalah kejahatan federal. Nah, di bagian kedua pasal tersebut juga tertulis atau mencantumkan hukuman yang lebih keras untuk tindakan yang sama apabila ditambah dengan penistaan simbol suci dan atau teks suci. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci ya. Jadi tentu kalau dia lari ke Rusia pun akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi sekali lagi untuk 2 orang yang mendampingi Adin Iwan PSSI di dalam video tersebut, segera klarifikasi dan minta maaflah. Karena kalau tidak, Anda berdua pun akan ikut terseret di dalam kasus ini. Ini bukan kasus main-main, ini kasus penistaan dan penodaan agama, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau lari kemanapun, ke negara manapun, itu ada undang-undang dan ada KUHP dan ada hukum yang mengatur tentang penistaan agama tersebut. Baiklah saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.